Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmatnya, kami masih bisa mempresentasikan hasil dari proyek kami. Yang terhormat, Bapak Fajar Sumantri selaku dosen mata kuliah metode penelitian, beserta teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengolahan data sistem informasi akuntansi menggunakan Jahir Accounting versi 6.0 pada PT Visi Bakti Sebumi. Di sini saya mengerjakan makalahnya bersama rekan saya, Selvi Putri Utami, dan saya sendiri, Veronica. Oke, saya akan menjelaskan perkenalan sedikit tentang apa sih Sebumi itu. Jadi PT Visi Bakti Sebumi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa eco-travel, namun di dalam perusahaan tersebut pada kegiatan pencatatan transaksi, pembelian, penjualan, pemasukan, dan pengeluaran kas itu masih menggunakan metode yang manual atau menggunakan konvensional, yaitu menggunakan Microsoft Office. Oke, maksud dan tujuan dibuatnya makalah ini yaitu yang pertama, membantu memecahkan masalah pengolahan data akuntansi pada perusahaan PT Visi Bakti Sebumi untuk mengimplementasikan pengolahan data akuntansi pada PT Visi Bakti Sebumi agar efisien dari segi waktu, keakuratan yang diminta oleh pemimpin. Selanjutnya itu untuk menjadi sebuah referensi pembelajaran bagi para penulis lain yang akan dilakukan penelitian yang sama. Untuk tujuannya yaitu adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan pada mata metode penelitian. Oke, untuk metode pengumpulan data, dalam melakukan pengumpulan data ini kami menggunakan 3 cara, yaitu yang pertama menggunakan observation atau pengamatan. Kami melakukan pengamatan langsung untuk mencari sekumpulan data yang digunakan oleh PT Visi Bakti Sebumi. Yang kedua yaitu proses interview atau wawancara. Jadi kami melakukan tanya jawab kepada founder atau pemimpin dari perusahaan tersebut atau melakukan wawancara dengan karyawan di dalamnya. Yang ketiga yaitu studi pustaka, yaitu kami mencari referensi-referensi pada buku dan internal book yang lain. Di sini yaitu ada bagian teori di mana ada konsep dasar akuntansi, Jahir Accounting, serta tools aplikasinya. Dalam konsep dasar akuntansinya sendiri terdapat sistem informasi akuntansi di mana sistem informasi akuntansi di sini adalah sebuah sistem yang tugasnya menangani formulir, laporan, serta catatan, serta menyusunnya dalam dan menganalisis, mengklasifikasi untuk kemudian mengolahnya menjadi sebuah informasi. Sistem informasi akuntansi sendiri biasanya digunakan oleh bagian manajemen untuk mengelola organisasi atau perusahaan, serta melakukan pengembangan sebuah sistem informasi yang sengaja dibuat untuk mempermudah dalam kegiatan-kegiatan seperti halnya akuntansi. Akuntansi sendiri adalah suatu sistem atau teknik untuk mengukur dan mengelola transaksi keuangan dan memberikan pengolahan tersebut dalam bentuk informasi kepada pihak internal ataupun eksternal perusahaannya. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah hubungan antara harta, hutang, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Persamaan akuntansi ini merupakan keseimbangan antara dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi aktiva,
sisi kanannya terdapat pasifa. Nah, di dalam persamaan dasar akuntansi ini sendiri terdapat rumus yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Di sini ada rekening akun atau suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan biaya perusahaan. Kumpulan akun yang digunakan dalam catatan akuntansi perusahaan disebut buku besar atau ledger. Nah, di sini ada siklus akuntansi, di mana siklus ini adalah kegiatan pengumpulan serta pengolahan data dalam satu kurun waktu atau satu periode. Dengan kata lain, siklus akuntansi dapat diartikan sebagai proses penyusunan laporan keuangan. Tentunya laporan keuangan tersebut harus dibuat secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini ada Jahir Accounting, di mana Jahir ini nanti adalah sebuah software yang digunakan untuk kegiatan akuntansinya dan untuk lebih mempermudah lagi. Nah, di sini ada tools aplikasi Jahir Accounting-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang terdapat di dalam menu utama, di mana di sini ada fitur untuk membuat data baru. Nah, di sini di fitur untuk membuat data baru ini nanti untuk proses awalnya. Nah, sedangkan membuka data sebelumnya, yaitu membuka data atau user yang pernah kita pakai. Misalnya dalam pembuatan dari PT Sebumi ini sendiri belum kelar, nanti bisanya nampil di dalam membuka data sebelumnya ini. Nah, sedangkan di dalam buka data, nanti ada file-file yang sudah jadi ataupun yang untuk membuka data-data yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, untuk di sini ada membuka file backup, di mana data yang sebelumnya pernah dibuat melalui fasilitas backup bisa dibuka dari situ. Sedangkan daftar data sebelumnya yaitu menampilkan nama-nama keuangan yang pernah dibuka sebelumnya. Klik pada salah satu nama file untuk membuka data tersebut. Di sini akan ditampilkan maksimum 5 data keuangan yang terakhir Anda. Nah, untuk bagian register ini, di mana untuk dapat menggunakan Jahir, kita harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Nah, untuk sampel data sendiri ini berupa contoh-contoh yang bisa kita gunakan dari sini. Nah, sedangkan yang keluar itu untuk misalnya kita sudah menggunakan Jahir Accounting-nya dan kita pengen keluar, nanti bagian sini, bagian keluar. Nah, di sini ada bagian dashboard, di mana terdapat bagian reminder, di mana bagian reminder ini, fitur reminder ini berfungsi untuk menampilkan seperti hutang atau piutang, jatuh temponya, giro masuk dan keluar, serta minimum persediaan, dan rekomendasi pembelian dan vendor terbaik. Sedangkan dashboard di sini menampilkan tentang analisa rugi laba, neraca, serta analisa rasio dan break even. Sedangkan di dalam kalender di sini menampilkan transaksi per tanggal yang ditampilkan dalam bentuk kalender. Sedangkan update yaitu untuk memuat ulang data bila belum ditampilkan. Misalnya data-data yang kita kerjakan di sini belum ditampilkan, kita bisa menggunakan update. Sedangkan yang filter yaitu memilih periode yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini ada tampilan data-data di mana terdapat fitur data nama alamat, data rekening, data mata uang, data proyek, data departemen, data produk, satuan pengukur, data pajak, data gudang, dan data harta tetap. Data alamat di sini sendiri yaitu membuat dan
mengedit data pelanggan, pemasok, dan data karyawannya. Sedangkan data rekening yaitu tampilan akun untuk membuat, mengedit, dan menghapus data akunnya. Sedangkan data mata uang di sini mengolah mata uang yang nantinya ingin kita gunakan di dalam transaksinya. Sedangkan data proyek yaitu mengelola data proyek, membuat data proyek baru. Sedangkan data produk di sini yaitu nanti untuk menampilkan daftar persediaan, membuat dan mengedit dan menghapus data barang yang tidak kita gunakan. Sedangkan data departemen yaitu data yang untuk mengelola informasi departemen perusahaan. Satuan pengukur yaitu untuk membuat satuan pengukur data dan konversi satuannya. Sedangkan data pajak yaitu mengolah data-data pajak, bisa menghitung untuk bulanannya. Data gudang di sini untuk mengelola gudang dan membuat data gudang baru. Dan terakhir yaitu data harta tetap, di mana untuk mengelola aktivitas tetapnya yaitu mencatat dan menghitung nilai bulanan atau penyusutannya. Di sini ada bagian buku besar di mana ada terdapat 3 fitur yaitu daftar data rekening, buku besar, dan transaksi jurnal. Daftar rekening perkiraan yaitu fungsinya untuk menampilkan daftar akun, membuat, mengedit, dan menghapus data akun. Sedangkan buku besar yaitu menampilkan informasi saldo per kode akun. Nah, transaksi jurnal umum yaitu untuk mencatat transaksi jurnal. Di sini ada menu pembelian di mana terdapat permintaan barang yaitu untuk membuat permintaan barang yang perusahaan inginkan. Nah, terus yang kedua ada permintaan penawaran harga yaitu untuk membuat penawaran harga dari vendor. Nah, di sini ada order pembelian yaitu untuk membuat order pembelian untuk vendornya. Nah, di sini misalkan pengiriman barang pembelian. Terus ada penerimaan barang, yaitu fungsinya untuk invoice pembelian atau pencatatan penerimaan barang dari vendor. Di sini ada utang usaha, yaitu untuk mencatat pembayaran data-data hutang yang perusahaan. Di sini ada hutang usaha, yaitu di sini untuk menampilkan informasi rincian saldo utang per vendornya. Di sini ada pembayaran utang, yaitu untuk mencatat pembayaran yang sudah dilakukan. Nah, di sini yaitu ada uang muka pembelian, di mana di sini nanti untuk pembayaran, misalnya dalam pembelian barang diharuskan untuk menampilkan uang mukanya atau kita melakukan uang muka terlebih dahulu. Catatannya di uang muka pembelian. Sedangkan di sini retur pembelian di sini sendiri yaitu misalnya ada pencatatan barang-barang yang kita kembalikan atau barang-barang yang rusak yang kita kembalikan. Nah, di sini ada daftar uang muka pembeli. Di sini untuk menampilkan daftar pembayaran uang muka kepada vendornya. Dan di sini ada penerimaan kembalian atau debit. Di sini adalah untuk mencatat pengembalian kelebihan pembayaran dari vendor. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian menu penjualan. Di bagian menu penjualan ini terdapat kurang lebih 10 fitur. Di dalamnya yaitu untuk penawaran harga, yaitu untuk membuat penawaran harga kepada pelanggan, order penjualan untuk membuat order penjualan kepada pelanggan, pengiriman barang, mencatat pengiriman barang kepada pelanggan, invoice penjualan. Jadi di Zair ini dia bisa mencetak invoice-nya sendiri untuk dikirimkan kepada pelanggan. Selanjutnya untuk uang muka penjualan, mencatat pembayaran bila ada sebuah transaksi yang membutuhkan uang muka
atau di dalamnya terdapat uang muka. Selanjutnya yaitu untuk daftar uang muka penjualan, menampilkan daftar pembayaran dari uang muka yang telah dibayarkan. Selanjutnya yaitu return penjualan. Jika ada customer yang kurang sesuai dengan produk kita, itu bisa dikembalikan dan barang-barang tersebut bisa direturn dan dicatat di bagian return penjualan. Selanjutnya yaitu piutang usaha, menampilkan informasi rincian saldo piutang. Selanjutnya pembayaran piutang usaha, mencatat penerimaan pembayaran dari piutang tersebut. Selanjutnya yaitu pengembalian kelebihan, mencatat pengembalian kelebihan pembayaran bila ada. Selanjutnya, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian menu kas dan bank. Di bagian ini fungsinya untuk menginput transaksi yang terkait dengan kas dan bank, seperti transaksi kas masuk dan kas keluar, transfer kas, dan rekonsiliasi bank. Bagian fitur-fiturnya juga ada terdapat sekitar 6 fitur, yaitu fitur kas keluar untuk mencatat pengeluaran bank atau kas. Selanjutnya kas masuk mencatat penerimaan kas. Rekonsiliasi bank mencocokkan saldo buku besar dengan saldo bank. Transfer kas, transfer dana dari rekening bank ke rekening bank lain. Selanjutnya yaitu giro masuk, pencatatan pencairan giro yang akan menambah saldo bank, dan giro keluar, mencatat pencairan giro yang akan mengurangi saldo bank. Oke, untuk selanjutnya kita masuk di bagian menu persediaan. Di menu persediaan ini terdapat 12 fitur. Di dalamnya yaitu mencakup data produk, berfungsi untuk menampilkan daftar persediaan atau membuat atau mengedit barang. Selanjutnya pemakaian atau penyelesaian barang, mencatat pemakaian setiap bulan. Jadi barang apa saja yang sudah dipakai nanti akan dicatat dan dimasukkan atau akan diinput di bagian penyesuaian barang. Selanjutnya yaitu pemindahan barang, mencatat pemindahan barang dalam hal ini pemindahan buku menjadi barang jadi, transfer barang antar gudang, pemindahan barang antara lokasi gudang yang satu ke gudang yang lain. Oke, selanjutnya yaitu untuk mencatat stok opnam atau persediaan di dalam sebuah perusahaan itu. Selanjutnya itu proses produksi, mencatat produksi barang beserta biaya produksinya. Untuk perakitan, untuk mencatat biaya seperti bahan dan biaya pendukung lainnya. Untuk penguraian, memproses transaksi penguraian sesuai dengan barang yang dibuat. Untuk penerimaan barang konsinyasi, mencatat penerimaan barang konsinyasi. Return barang konsinyasi untuk mencatat pengembalian barang konsinyasi. Penentuan harga jual untuk menetapkan harga jual produk tersebut di perusahaan itu berapa. Untuk manajemen persediaan digunakan untuk proyeksi penjualan, pesanan, atau pemasaran persediaan. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu laporan keuangan. Jadi di dalam laporan keuangan ini adalah tampilan menu laporan. Di sini kalian dapat menampilkan berbagai laporan dan analisa grafik. Bagian kiri merupakan kategori laporan, sedangkan bagian kanan ada daftar laporan yang tersedia untuk kategori tersebut. Oke, di dalam menu laporan keuangan terdapat beberapa fitur nih. Salah satunya yaitu untuk fitur laporan keuangan, untuk menampilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan kas kecil dan kas besar. Laporan penjualan dan piutang menampilkan laporan penjualan per pelanggan, perbaran, laporan umur piutang atau surat tagihan dan surat tagihan piutang. Selanjutnya laporan pembelian hutang menampilkan laporan pembelian per supplier umur barang. Nah, di bagian kasus ini itu terdapat tinjauan perusahaan, di mana di sini ada tinjauan perusahaan di mana
Sebumi merupakan social enterprise dengan misi edukasi lingkungan melalui kegiatan experiential learning yaitu eco-travel dan sustainable lifestyle. Nah, tempat wisata seperti gunung dan pantai ditutup. Sebumi mulai beranjak ke bidang virtual tour dan perjalanan produk-produk yang dan penjualan produk-produk yang berhubungan dengan 7 sustainability modul dari Sebumi sendiri. PT Bakti Visi Sebumi didirikan oleh Iben Yusenzo Ismarson pada Januari 2014. Perusahaan ini berada di Jalan Rindai. Oke, untuk struktur organisasi dari Sebumi di sini, yaitu yang pertama ada founder dari Sebumi, yaitu Iben Yusenho Ismarson, yang bertugas sebagai direktur, sebagai founder, sebagai pemimpin, yang bertugas untuk bertanggung jawab dalam memimpin perusahaan secara efektif dan efisien. Untuk menentukan berjalannya dari Sebumi tersebut. Selanjutnya ada Bapak Taulanyo sebagai co-founder dari Sebumi untuk membantu dan mendampingi dari tugas founder itu sendiri. Selanjutnya ada Devina Pramestuti untuk admin dan finance untuk pencatatan laporan keuangan atau di bagian operasional dari Sebumi. Yang kedua yaitu ada Selvi Putri Utami itu sebagai asisten admin and finance untuk membantu tugas dari admin and finance yang pertama. Untuk karyawan-karyawannya ada Pradipta Okta, Fania Tertiana, dan Dimas Abdullah. Mereka itu bertugas sebagai bisa dibilang sebagai operasional juga untuk menjalankan seperti proyek-proyek yang sedang dijalani oleh Sebumi, bisa sebagai MC, bisa sebagai fotografer, dan yang lainnya. Selanjutnya, di sini PT Bakti Visi Sebumi adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa eco-travel. Perusahaan ini memang terhitung masih baru dalam menjalankan bisnisnya, sehingga untuk mengolah data keuangannya perusahaan belum dilakukan dengan baik. Demikian presentasi yang kami lakukan, semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.